Makin kesini pengikutnya Pak Jokowi itu makin aneh ya. Kalian menganggap Jokowi itu presiden terbaik sepanjang sejarah. Sejarah Megantropus erectus. Astagfirullahaladzim. Pengen nangis aku dengernya. Kalian bilang katanya, emang lo nggak lihat itu tol? Tol itu yang bikin bukan pemerintah, swasta. Ya, dikelola oleh swasta. Pengangguran segitu banyaknya. Mal-mal pada tutup. PHK massal. Tingkat kemiskinan itu meningkat berdasarkan Bank Dunia. Jangan berdasarkan data statistik Indonesia. Kalau berdasarkan data statistik Indonesia dibohongin loh. Orang nyari kerja sekarang susah kok. Sekarang toko-toko aja susah jualan. Jadi udah mulai 2015 ke sini itu bisnis properti itu anjlok. Mall, sekarang hotel-hotel itu mau PHK massal. Ekonomi meningkat dari mananya? Kalian itu harus ngerti, selama ini kalian itu dikasih orkestrasi ya, tontonan yang seolah-olah Indonesia itu baik-baik saja. Presidennya baik ya kan, dihina diem, dikatain ngapainnya dia. Tapi kalau disuruh jujur, nggak bisa dia. Disuruh tunjuk ijazah aja nggak bisa. Kalian boleh mencintai seseorang itu, tapi jangan sampai kalian menghamba. Kamu tahu nggak? Justru orang-orang yang tampak di permukaan baik itu, tindakannya itu mengerikan. Model-model kayak orang di depannya halus, lembut, kalian nggak tahu selama ini dia membangun dinasti yang segitu parahnya. Kalian tahu nggak kalau kemarin itu yang masalah Raja Ampat dan Aceh itu memang sengaja dipantik. Biar apa? Biar rusuh Indonesia. Karena apa? Itu untuk menutupi kasus pemakzulan Gibran. Jadi dia itu berusaha nih, kasus pemakzulan Gibran itu berusaha diredam dengan kasus-kasus yang lebih besar. Makanya kasus ijazah nggak selesai-selesai. Itu sebenarnya kalau mau diselidiki gampang, polisi menyelidiki itu gampang, tapi masalahnya polisi nggak mau. Jadi mak tuh harus ngomong, nggak bisa mak tuh disuruh bodo amat kalian mau ngomong apa. Jadi kerusakan yang dibuat oleh Jokowi ini tuh melebihin Soeharto yang dia berkuasa 30 tahun. Terang-terangan tapi kalian itu matanya ditutupi gitu loh. Allah itu mengangkat pemimpin itu dari golonganmu ya, berarti ya sekarang kalau kalian mendapatkan pemimpin bodoh, berarti emang golongan kita itu emang golongan bodoh semua. Sekarang dipertontonkan kok. Orang pinter, orang baik itu nggak kepake, tersingkir. Pentingnya ilmu. Sekarang ilmu itu diabaikan. Sekarang kalau orang yang bodoh, pandai cari muka, punya masa, pasti dipakai. Ini nasihat untuk ternak Mulyono. Ya. Hati-hati. Karena junjunganmu itu, ya, itu sudah di ujung. Ya. Dia sudah ditinggalkan oleh semua elit politik. Nah, jangan kalian yang kejebur gitu loh. Ya. Joko itu udah finish itu. Ya. Tinggal dikit lagi itu. Bukti. Nadiem hari Senin besok dipanggil. Ya. Ke Kejaksaan Agung. Kofifa mulai diproses oleh KPK. Yakul ya, mau dipanggil oleh KPK. Yakul yang Menteri Agama itu mantan. Ya. Dan banyak lagi di belakangnya gitu ya. Nah itu kan semua orang-orangnya Joko itu ya. Dan Joko sekarang udah nggak bantuin mereka. Dia sendiri udah kedodoran gitu ya. Dia sendiri udah sibuk dengan penyakitnya. Dengan ijazah yang dari Universitas Pramuka. Terus apa lagi? Ya. Itu si Fufu Fafa mau dilengserkan. Jadi buat Termul hati-hati ya. Nah kalau Anda terima kontrak, terima duit, nggak apa-apa, terima terus, ya, kontrak terus, nggak apa-apa. Tapi tarifnya dinaikin bayarannya, karena dia udah mulai kepepet. Jadi Anda manfaatkan lah, naikkan bayaran ya. Terus kalau bisa wajah Anda jangan muncul, ya. Jadi ngomongnya begini aja, itu, ya. Daripada Anda nanti diserang secara sosial, gitu ya. Selamatlah, hati-hati buat Termul ya. Netizen ada komentar. Nah setelah kemarin ya Jokowi dinobatkan masuk dalam nominasi yaitu pemimpin terkorup nomor 3 di dunia oleh OCCRV yaitu NGO internasional, sampai pada akhirnya pun sejumlah tokoh melaporkan Jokowi ya ke KPK. Jadi tokoh ini ya meminta seluruh keluarga Jokowi diperiksa terkait KKN. Nah begitu juga mantan pimpinan KPK mengatakan bahwa Jokowi ini terlibat korupsi triliunan rupiah. Coba kita lihat videonya.
Kaisang dan Gibran itu menerima dana 93 miliar dari satu perusahaan karena kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Dan kemudian dana itu digunakan untuk membeli saham dari satu perusahaan senilai 90 miliar. 2 tahun lalu, Jokowi terima 5 triliun dari seorang pengusaha di Kalimantan Selatan melalui Kaisang. Dan Kaisang menerima 5 triliun itu membeli saham dari perusahaan kelapa sawit di Malaysia. Jadi Jokowi tidak terima, tapi anaknya terima. Gibran yang Kaisang itu baru berapa tahun jadi penjual kuliner. Tapi kekayaan Kaisang sekarang tahun 2021 itu 95 miliar. Bagaimana pedagang kuliner dalam usia muda punya 95 miliar? Kami dari Nuranis Pustaka dan teman-teman semua, saya bersama teman-teman ada Rangkuti, Antonio Danar, ada Wakil Kamal, dan Rara Stejo, Lubowo, dan lain-lain. Sebetulnya banyak sekali teman-teman 98 yang masih berada dalam garis Nurani 98. Kami sengaja dengan niat tulus ikhlas untuk kepentingan bangsa dan negara hadir kembali ke KPK untuk, saya mungkin sudah ke 5 kali ya datang ke KPK untuk hari ini untuk meminta agar KPK kembali menelaah atau membuka laporan saya sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan tahun 2024, karena tentang dugaan korupsi nepotisme dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joko Widodo dan keluarganya. Kami tadi diterima oleh Dumas, berdiskusi cukup ya panjang lah, 30 menit ya, lebih dengan namanya boleh disebutkan boleh tidak, tetapi diterima dengan baik dan ada perdebatan sebentar, tapi kemudian ketemu solusi untuk membuka kembali apa yang sudah pernah kami laporkan itu. Kemudian kenapa kami datang kembali ke sini? Karena ada konfirmasi yang cukup kuat dari laporan OCCRP itu. Jadi sebetulnya laporan kami sebelumnya terkonfirmasi dengan rilis yang disampaikan oleh OCCRP. Dan kami merumuskan seluruh narasi ini dengan baik. Saya bacakan dulu isinya dan nanti dilanjutkan oleh Bung Agus Danar dan Bung Ray dan kawan-kawan yang lain. Ini kami sampaikan kepada Ketua KPK. Perihalnya segera usut tuntas dugaan korupsi Saudara Joko Widodo dan keluarganya. Sebagaimana termaktub dalam Undang Dasar 45 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang Dasar 45. Atas dasar itu, kami bermaksud mengingatkan kembali kepada KPK agar dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi tidak tebang pilih, tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapapun sama di muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Bahwa KPK berdasarkan undang-undang ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan pada kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan dasar itu, kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCCRP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCCRP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius. Ya, saudara, ini merupakan laporan yang disampaikan oleh aktivis atau LSM yang meminta atau mendesak KPK menindaklanjuti nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang namanya baru-baru ini masuk dalam rilis dari OCCRP terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Jokowi terlibat dugaan ijazah palsu. Ternyata juga ya akhirnya terungkap dari sahabat Jokowi yaitu Bapak Usman Amiruddin ya, mengungkapkan bahwa Jokowi memang anak seorang PKI. Nah, ternyata dulu yang beredar yaitu buku undercover Jokowi yang dulu diisukan bahwa anak PKI, ternyata isu tersebut bukan hanya omon-omon ya. Jadi bukan hanya Bapak
Usman Amiruddin juga yang mengatakan begitu. Cukup banyak ya masyarakat maupun tokoh-tokoh masyarakat seperti UI Watch juga mengatakan bahwa Jokowi ini anak PKI, terlibat PKI. Kenapa ya waktu itu orang yang mengatakan Jokowi anak PKI langsung dibungkam? Karena ini akan berpengaruh ya ke pemilu di saat Jokowi dicalonkan. Bisa-bisa Jokowi waktu itu tidak akan terpilih. Makanya begitu ada orang yang ngomongin Jokowi PKI dibungkam begitu saja. Dan kita lihat kebijakan-kebijakan Jokowi di saat dia menjadi presiden sampai meminta maaf kepada PKI. Mengenai ijazah tidak mau terlibat 100%. Tapi 99. Ya, Pak. Saya mengenai Jokowi PKI tidak mau terlibat 100%. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI, saya dukung. Betul. Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ya, dari keluarga PKI ya. Nah. Maksudnya apa tuh Pak keluarga? Bapaknya kan aktivis PKI. Bapaknya siapa itu? Bapaknya sih namanya apa itu? Yang botakan di Bonan itu. Ibunya juga Gerwani. Kemudian dia lahir yang satu kampung itu PKI semua. Satu kampung di Solo ini? Ya. Oh, Di Boyolali. Boyolali. Daerah Boyolali ya. Wonosobo. Di daerah mana itu? Saya pernah ke sana itu. Katanya opungnya dari Wonosobo. Nah, kalau itu banyak benernya. Dia lahir dari keluarga PKI. Tapi dia sendiri lahir kan tahun 61. Ya. Dimana sebentar lagi bubar PKI itu kan. Ya. Tidak mungkin Jokowi yang berusia 4 tahun Sudah menjadi anggota sudah PKI. menjadi anggota partai PKI. Tapi kan bisa jadi apa namanya filosofi atau ajaran atau ideologi komunis. Betul. Itu betul 100%. Betul. Jadi. Kalau kita mengarah ke sana 100% benar. Tapi jangan mengatakan bahwa Jokowi itu PKI. Oh. Karena nggak mungkin. Tapi lahir dari Keluarga PKI. keluarga PKI. Ya, di lingkungan PKI. Loh, boleh bagaimana Bapak yakin 100% Pak Jokowi itu keturunan PKI? Bapaknya, opungnya, kakek neneknya PKI atau siapanya Pak PKI? Opungnya ya. Bapaknya itu apa itu? Siapa sih namanya bapaknya? PKI, Pak. Ibunya Gerwani. Ibunya Gerwani. Gerwani. Yang meninggal baru-baru itu kemarin. Lah kan masih menjadi perdebatan. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Tapi yang sudah difahami bersama itu memang dia lahir dari keluarga PKI. Noto Miharjo bapaknya. Kan ada lagi nama lain lagi. Oh ya. Oh jadi banyak masyarakat Solo ini tahu bahwa Dan Eros banyak, Jarod ya. yang merupakan kader PDIP mengungkapkan bahwa dia sempat ya diprank oleh Jokowi ya waktu itu, sehingga dia pun baru menyadari bahwa selama ini benar-benar ya ditipu mentah-mentah oleh Jokowi. Nyangka nggak? Ini jujur ya pertanyaan jujur. Ya. Sebagai Mas Eros saya tahu lah, pendukung Pak Jokowi, saya pun juga begitu awalnya. Ini merasa di-prank nggak dengan kejadian seperti ini? Kamu kan Kok kayaknya tegar-tegar aja Mas Eros? karena kamu kan baru berapa bulan pesan Iya, ini. iya. Saya sih udah sejak tahun 2000 yang kedua tuh ya, sudah ada gejalanya itu, ya kan? Oh, malahan? Bahkan dari yang pertama. Oh iya dong, saya tadi bohongnya dari pertama. Oh gitu. Udah di-prank. Iya. Kata anak muda di-prank. Oh iya di-prank tuh. Nanti kalau siapa yang kena Pratekno tuh, Pratekno Mensesnek, catat ya, Mensesnek gitu ya. Nah dia pernah minta saya untuk tolongin ya. Mau masukin waktu itu, Mas nih gimana nih? Katanya suruh belak-belakan nih. Oh iya dong. Iya. Dia bilang sama saya, Mas nih gimana ya? Bapakku merasa risih. Oke. Karena Mas Hendro nih, nah ini Mas Hendro nih dengerin nih ya. Ini ada cucunya Mas Hendro nggak bilang Mayang ya. Ini beneran. Ini gimana Bapak tuh merasa risih. Kalau Mas Hendro tuh, Hendro Priyono tuh, ya, kayak ngatur semuanya lah. Pak risih gitu kan. Jadi gimana nih, aduh nggak enak. Terus ada juga yang kedua nih, namanya Surya Paloh. Tapi itu sih ya nggak teman juga. Itulah, sok paling megang semuanya gitu ya. Nah yang satu lagi katanya Muhaimin. Ya, tapi itu harmless lah ya. Mungkin kayak ulet bulu gitu kan. Ini 2014? Iyalah. Oke, terus itu baru sekitar 10 hari ya berkuasa ya. Oh, oke. Jadi gimana? Ya harus masukin militer lagi dong. Siapa? Disebut namanya Luhut. Oke. Wah Luhut, waduh. Ini Mbak Mega nggak setuju kan waktu itu ya. Nah, tapi karena kita tuh serve the president, ya kan? Kita kan wajib dong membantu presiden, ya, menguatkan presiden. Nah maka gimana pun, kita dengan segala cara gimana masuklah Luhut di KSP, ya. Awal itu emang ya. Nah, katanya nggak suka sama Mas Hendro. Kok dimasukin Nargoris Mere ya? Kata kamarnya. Terus anaknya sih dia, jadi stres. Nah mulai dari saya mulai dan mikir, kok cara berpolitiknya begini ya? Gitu. Yang kedua terus kemudian dari situ kan dia jadi Menko, kan? Dari KSP. Itu juga saya nggak boleh nanti Luhut, saya lagi sakit ya. Kalau nggak boleh ngomong sama saya. Ya dia kan waktu mau di Menko kan tuh dia nggak butuh tahu loh.
Jadi bohong kalau dia dikasih tahu sebelumnya. Kan saya yang ngasih tahu dia juga. Gitu. Oh guys, behind the scene nih. Oh iya. Katanya suruh belak-belakan. Iya, spesial. Biar semuanya jelas ya. Jangan kita dibohongin lagi oleh penguasa. Nah dari situ saya lihat memang cara berpolitiknya kok kurang tune in sama saya. Oke. Ya, waktu itu Mbak Mega minta supaya ini diganti. Enggak. Datanglah waktu itu. Adalah utusannya. Ya. Saya sebut nama aja lah, Aryo Bimo ya, datang ke saya. Ya. Mas, ini katanya Pak Jokowi, tadi dia minta jadi Mensekap itu ya. Terus kedua ini kalau nggak benar ya tanya aja si Aryo Bimonya ya kan. Terus dia bilang gini kan, gini Mas, kalau Mbak Rini itu BUMN kan tadi ganti. Jangan dulu. Kata ibu, ya. Kata Bapak masih ada yang harus ditandatangani. Kalau salah ya tanya Pak Aryo Bimo. Kalau nggak suruh panggil di sini. Iya. Suruh hadapan sama saya gitu kan. Lalu dia bilang, justru yang mau ditandatangani itu harus kita kontrol. Dia bilang gitu kan. Akhirnya apa? Yang diganti cuma si Andi Wijayanto. Ya. Ini katanya nanti ada yang kedua. Nah, ini beneran nih ya. Yang kedua katanya nanti kalau ada pergantian. Ada reshuffle kedua. Enggak juga. Nah dari situ saya udah mulai cari temannya. Waduh, ini kok. Oh, maksudnya sen kiri belok kanan? Ya itu, makanya gini deh. Ya, saya kan kalau ngomong ya, saya bisa bertanggungjawabkan. Nah saya paling senang kalau Pak Pratekno di sini dong ya. Ya, duduk di sini sama saya, ayo kita ngomong ya, terbuka ya, agar rakyat semua tahu gitu kan. Saya tidak suka menfitnah ya, tapi ini perlu diketahui supaya apa? Jangan ada lagi dusta di antara kita, ya kan? Terus katanya, wah ini kan semua untuk menjaga Indonesia aja utuh. Jadi Gibran memang ditugaskan dampingin siapa? Prabowo gitu ya, Muhaimin ditugaskan dampingin apa? Siapa? Anies ya. Nah, Anies mau dipencet atau didamping gimana sih itu? Jadi kan pusing gitu. Ini apa nih? Ada kan analis yang luar biasa tuh kan di TikTok tuh banyak ya. Wah, seolah-olah meyakinkan kita semua bahwa ini adalah strategi Pak Jokowi. Nah, itu dia kan ramai di TikTok kan. Iya. Ada strategi konspirasi. Semuanya itu tiga-tiganya itu adalah orangnya Pak Lula Jokowi. katanya gitu. Iya, gini ini kan gila kali ya gitu kan. Nggak mungkin yang namanya kalau nggak percaya nanti tanya Hasto ya. Ajaknya ke sini. Mas Eros yang bilang. Instruksinya Mbak Mega gaspol. Mbak Mega mau marahin saya. Silakan. Betul nggak itu? Nah makanya nggak bener lah adanya. Sekarang ini karena lebih resah ya. Seolah-olah kita membenarkan hal seperti ini terjadi. Tidak. Kita tetap menganggap etika itu penting. Moral itu penting. Hukum tanpa pijakan etika sama moral itu namanya hukum rimba. Jadi gimana ya? Kita nih, saya yakin anak-anak muda cerdas lah ya. Jangan mau ditipu ya sama analis-analis yang kita harus curiga nih. Oh ini keras ini. Jangan mau ditipu. Dibayar kan? Contohnya nih. Wah, yang dari suara yang kita tampung ya, dari survei bahwa Prabowo sekarang di atas semua. Ya. Tapi sebelum itu diberi dulu pengantar, ya kan? Ini ada salah strategi katanya. Karena kalau gennya Ganjar dan Mahfud itu selalu mengedepankan apa tuh? Dinasti politik itu nggak efektif katanya gitu ya. Nah supaya apa? Supaya kita nggak ngomong lagi gitu kan. Sebenarnya gitu. Iya itu. Nah, ayo adu gagasan gitu maksudnya. Iya, itu untuk membuktikan itu naikin dulu dong. Tuh, lihat tuh. Betul kan? Gara-gara itu tuh jadi naik. Saya bilang kita jangan mau dibohongin ya. Itu akal-akal orang dibayar semua ya. Menurut saya ya. Artinya gini. Kok pinter amat ya orang ya? Saya potong. Ya. Tadi kan Mas Eros kan bilang kan yang masalah etika, berpolitik itu harus beretika. Iya dong. Iya kan? Iya. Pertanyaan saya adalah ini sebenarnya ada pengkhianatan atau enggak? Gibran ini sebetulnya berkhianat enggak sama partai PDIP dan juga sama Ibu Mega? Itu sebetulnya gimana sih? Kan Mas Eros ini kan kawakan, dampingin Mbak Mega 9 tahun. Udah tahu karakternya Ibu Mega seperti apa. Nah, dari kejadian ini sebetulnya dari mantunya Pak Jokowi, dari anaknya Pak Jokowi, mungkin dari Pak Jokowinya sendiri. Itu sebetulnya ini yang melitik hati saya mau nanya. Berkhianat apa enggak sih? Pertanyaan kamu kan sudah jawabannya. Ya. Kan kamu nanyanya tadi gimana? Itu jawabannya kan? Oh, itu betul. Yang sudah tahu kok ditanyain itu ya. Mengkonfirmasi dengan orang dekatnya Ibu Kita Mega. Kita konfirmasikan ke teman-teman yang nonton nih ya. Kira-kira komen. Kalian jawab tuh pertanyaannya. Ya, kalau bagus ikutin perilaku seperti itu. Kalau nggak bagus, buang jauh-jauh perilaku seperti itu. Nah, yang seperti itulah dulu Indonesia dijajah sampai 350 tahun. Banyak orang kayak gitu. Nah, mau kita lagi kembali ke sana. Nah, jadi pertanyaan tadi sebetulnya sekaligus jawaban. Udah kejawab kan? Udah. Nah, sekarang pertanyaan lagi nih. Ya, silakan. Menurut Mas Eros nih, dari jawaban dari langitan atau apa? Ini kenapa sih sampai sebetulnya Pak Jokowi itu, kalau menurut saya ini dianya berubah. Menurut sudut pandang dari Mas Eros tuh. Ini saintifik aja, kalau dia nggak bisa ngomong. Gini ya, saya ngomong di mana-mana. Lord Acton itu bilang, ya, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Nah,
waktu dia masih punya garpu, ya kan, ya dia masih sopan, makanya juga sering dimarahin. Salah itu, kalau megang garpu di kiri dia ikutin, ya kan. Tiba-tiba datang pisau. Nah, udah mulai gaya ada ya. Udah pisau, tahun kemudian datang golok. Golok udah ada juga, dikasih pisau. Kasih meriam, dikasih nuklir, ya. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, saya kira setelah ada pernyataan dari kepolisian tentang keaslian, keabsahan, dan kejelasan status dari ijazah Pak Jokowi, maka isu soal ijazah ini akan dengan sendirinya surut, akan dengan sendirinya turun. Kenyataannya tidak seperti persis yang diharapkan. Kasus ijazah ini bukan berhenti ataupun hilang, apalagi hilang begitu, tapi justru tetap bertahan dan sekarang malah mulai merembet ke soal keaslian ijazah saudara Gibran. Apakah memang Gibran juga memiliki ijazah yang asli, ya, dengan kuliah yang asli gitu ya, dan sebagainya gitu. Saya sendiri mungkin di beberapa tempat seperti diketahui oleh rekan-rekan sudah menyarankan pihak kepolisian agar ikut serta melibatkan para, katakanlah dalam hal ini penyengketa, ya, keaslian ijazah Pak Jokowi, sehingga dengan begitu tidak terbuka ruang yang cukup bagi orang untuk katakanlah misalnya meragukan, ya, kebenaran metodologi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tetapi seperti Anda ketahui, ya, penyelidikan ini dilakukan dengan sendiri ya oleh pihak kepolisian, dan pada akhirnya ya memang ya masih menimbulkan kemungkinan orang menanyakan keabsahan, ketelitian, ya, kebenaran metodologi yang dipakai oleh pihak kepolisian. Nah, itulah yang kita alami saat ini. Ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu, ya, akhirnya tidak juga menurunkan tensi untuk membuat persoalan terkait dengan ijazah ini mereda. Tapi kawan-kawan sekalian, kalau dilihat dari rangkaian ijazah yang sudah hampir 2 bulan ya terlewati, gitu, saya kira ya ada pihak yang mungkin tentu saja dirugikan dengan persoalan ini, tetapi boleh jadi ada pihak yang justru berharap kasus seperti ini terus menerus, ya, langgeng kalau nggak disebut ya langgeng mungkin tidak ya, tapi terus menerus bergulir ya. Tentu yang dirugikan adalah pihak Pak Jokowi sendiri, sebagaimana kita ketahui ya, hampir 2 bulan penuh ya, Pak Jokowi terkuras perhatian, pikiran, dan juga perhatiannya terhadap kasus dengan ijazah palsu ini gitu ya. Nah, sehingga aktivitas beliau kelihatan berkurang pada hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan politik, sebut sajalah kita sebut politik kenegarawanan begitu, sesuatu yang sebelumnya kita tahu beliau begitu aktif ya untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan politik kenegarawanan itu gitu. Nah, yang kedua, sekalipun di survei menyebut ya tingkat kepercayaan atas keaslian ijazah Pak Jokowi itu mencapai hampir 64-65%, tapi sebetulnya yang
kalau kita lihat dari tingkat kepuasan ya, tingkat respect terhadap Pak Jokowi yang sebelumnya mencapai hampir di angka 80%, artinya ada semacam penurunan kepercayaan dari orang yang sebelumnya menyatakan respect kepada Pak Jokowi atau puas kepada Pak Jokowi dari mencuatnya kasus ijazah palsu ini gitu. Nah, artinya tinggi 64% yang percaya atau 65%, tapi kalau dilihat dari rangkaian seluruh kepercayaan ya, kepuasan kepada Pak Jokowi, nah itu sebetulnya mengalami ada ya semacam penurunan itu. Nah, itu yang saya sebut dalam hal ini tentu Pak Jokowi ya dirugikan lah ya dari persoalan ijazah palsu ini gitu. Tapi mengapa bisa berlanjut terus? Ya karena memang mungkin juga ada pihak yang diuntungkan. Saya kira bukan para penggugat gitu ya, tapi boleh jadi secara politik Pak Jokowi yang disebutkan dengan urusan ijazah ini membuat sisi politik tertentu itu terlupakan, yang justru itu diharapkan, diinginkan oleh politisi lain atau kelompok politisi lain gitu. Dengan absennya selama 2 bulan ini ya setidaknya intensitasnya berkurang ya, aktivitas politik Pak Jokowi. Nah itu justru menguntungkan ya politisi lain atau kelompok politisi lain untuk mengisi ruang lebih luas yang satu segi demi ya meminggirkan sendiri peran Pak Jokowi dalam lanskap politik itu, tapi saat yang bersamaan menarik perhatian publik dari isu-isu penting negara menjadi isu ijazah gitu. Nah, ijazah palsu itu. Jadi ada 2 keuntungan di situ. Keuntungan pertama yang berkaitan dengan ya meminggirkan peran Pak Jokowi dalam landscape politik harian yang mungkin selama ini beliau terlibat di dalamnya. Dan yang kedua adalah mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang berhubungan dengan politik harian itu yang boleh jadi itu sebetulnya sangat penting gitu, menjadi isu yang berhubungan dengan ijazah gitu. Nah, oleh karena itulah, nah siapa kira-kira kelompok ini? Tentu kawan-kawan paham dan mengerti siapa yang untung, ya, yang dirugikan. Adapun mereka yang menggugat ini ya tentu ya ini bagi mereka ini bukan soal untung dan kerugi politik, dan ini gugatan ini adalah soal kejujuran para pemimpin, dan saya kira dalam landscape itu ya baik-baik saja, bagus-bagus saja dilakukan oleh para pemohon. Nah masalahnya ya kan jejaring Pak Jokowi seperti tidak merespon positif aktif ya, sesuatu yang selama ini seolah-olah kalau Pak Jokowi seperti dilanda persoalan, mereka akan tampil satu persatu ke depan. Tapi kali ini agak membatasi diri gitu. Nah, oleh karena itulah mungkin kawan-kawan sekalian bisa menemukan titik temunya. Tapi apapun yang penting oke gas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.